Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena sangatlah rugi bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kemudian, marilah kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Riki Muhammad Mufti Alawi. Saya guru di SMK Al-Amanah, guru pendidikan agama Islam. Oke, kali ini saya akan membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, sebelum kita membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan yang pertama adalah menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian tujuan yang kedua adalah meneliti secara mendalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 sebagai dasar kita acuan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membacanya sesuai dengan tuntunan tajwid. Nah, itu ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menyajikan hubungan beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Oke. Tujuan yang pertama itu kan menganalisis. Kemudian tujuan yang kedua itu membaca Al-Baqarah. Nah, baik, bagi sahabat pelajar dimanapun Anda berada, silahkan untuk membuka Al-Qurannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, baik, kita lihat tajwidnya ya. Amanar rasulu bima. Nah, bima itu hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kita bisa membacanya 2 harokat, 3, 4, 5 juga boleh. Kemudian bima unzila. Nah, di situ hukumnya adalah ikhfa. Kenapa ikhfa? Ikhfa ausat ya. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu atau di depan nun mati itu ada huruf ikhfa, yaitu za ya. Kita harus bisa membedakan antara za dengan ja. Bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun. Nah, di situ hukumnya adalah idhar. Kenapa disebut idhar? Karena ada tanwin PS bertemu dengan huruf idhar, alif ya. Nah, yang pernah belajar dengan Bapak di kelas, Bapak sudah menuliskan tentang tajwid ya. Boleh dibuka. Kullun amana billahi wa mala. Nah, ini wa mala mad wajib muttasil. Kalau tadi kan mad jaiz, sekarang mad wajib. Ini bacanya 5 harokat. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina fa. Dalam bahasa Arab, khususnya Al-Quran itu tidak ada pa, tapi adanya adalah fa. Jadi biasakan untuk membaca Al-Quran fa. La nufarriqu baina. Baina juga sama. Kadang-kadang kita sering melihat orang baca Al-Quran baina. Baina itu salah ya. Karena Al-Quran tidak ada huruf E. Adanya huruf iya.
Jadi baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, kalian juga harus bisa membedakan antara ain dan juga alif. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Baik, tadi bacaan surat Al-Baqarah ya, yaitu menjelaskan tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah ya, karena ulun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, ya, beriman kepada malaikat, kitab dan rasul. Kemudian membahas tentang iman. Kita sering mendengar kata iman. Nah, iman. Iman itu apa sih? Nah, kita sering mendengar iman. Iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati ya. Kemudian wa iqraru bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan. Wa amalu bil jawarih, kemudian dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi yang pertama diyakini oleh hati, diucapkan dengan lisan, kemudian direalisasikan dengan perbuatan. Oke. Sekarang malaikat. Nah, tadi kan beriman, arti iman. Sekarang malaikat. Apa sih malaikat itu? Nah, malaikat itu asal katanya dari malak, yang artinya kekuatan. Jadi dia punya kekuatan. Oh, malaikat bisa. Kemudian secara istilah, malaikat itu adalah kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk dan taat kepada perintah serta ketentuan Allah. Jadi kekuatan-kekuatan yang patuh dan tunduk kepada perintah-perintah Allah. Oke. Berbicara masalah malaikat. Nah, kita itu sudah tahu karena ada 10 malaikat yang harus kita ketahui ya. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar dan Nakir. Kemudian mereka juga dengan tugasnya masing-masing. Ada yang tugasnya untuk mencabut nyawa, ada yang tugasnya untuk menurunkan hujan. Kemudian ada lagi tugas yang lebih serem ya. Itu adalah mencatat amal baik dan amal buruk. Itu menurut Bapak serem. Karena apapun yang akan kita lakukan, 2 malaikat tersebut akan selalu mengikuti. Ya, Raqib, Atid. Mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Oleh karena itu, kita harus bersikap teliti, disiplin, dan waspada. Sesuai dengan tujuan tadi ya, tujuan pembelajaran tadi. Karena kita akan selalu diikuti malaikat. Kemudian ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Itu juga tidak kalah serem ya. Cabut nyawa. Ada lagi yang lebih serem. Wah, ada ya. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api. Berbeda. Jadi ini adalah 2 makhluk yang berbeda. Yang akan selalu menggoda kita. Akan selalu menggoda kita. Ya. Oke. Ada malaikat yang lebih seram lagi, yaitu malaikat Jabaniyah. Yaitu yang selalu menanyai atau menyiksa nanti di yaumil akhir. Disiksa. Nah, malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Jadi tidak ada perasaan kasihan, misalkan, ini mah kasihan karena memang wajahnya siksanya dikurangi. Enggak seperti itu. Malaikat itu taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Jika siksaannya misalkan 20%, ya sudah 20%. Tidak bisa dikurangi ataupun ditambah. Itu sifat malaikat. Nah, oleh karena itu, kita sebagai siswa untuk senantiasa bersifat teliti, disiplin, dan waspada. Karena akan ada selalu malaikat yang mengikuti kita. Dan kemudian nanti di akhir juga ya, ada catatannya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai siswa itu bisa mewujudkan hubungan beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Kemudian apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Oke, buat sahabat pelajar dimanapun Anda berada, jangan lupa videonya di like, komen, dan di subscribe ya. Mungkin itu saja. Atau misalkan ada pertanyaan boleh di komen di bawah komentar ini ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.